Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan sebuah materi yang berjudul persamaan diferensial variabel terpisah, homogen dan non homogen, eksak dan non eksak. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi ini. Adapun subbab atau materi yang akan saya bahas ini variabel terpisah, variabel homogen, persamaan diferensial biasa non homogen, persamaan diferensial biasa eksak dan eksak, dan beberapa kesimpulan dari 5 submateri tersebut. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu persamaan diferensial biasa dengan variabel terpisah. Nah, adapun definisi dari persamaan diferensial variabel terpisah merupakan suatu persamaan yang ditandai oleh fakta bahwa dua keubah dari persamaan itu masing-masing diferensialkan akan dapat ditempatkan di ruas yang berlawanan. Kemudian adapun bentuk umum dari persamaan diferensial yang biasa variabel terpisah yaitu M dikali X, Y dx ditambah N X, Y dy sama dengan 0. Berdasarkan bentuk umum tersebut, bentuk-bentuk dalam variabel X dikelompokkan dengan turunannya yaitu dx, bentuk-bentuk dalam variabel Y dikelompokkan dengan turunannya yaitu dy. Bentuk umum persamaan diferensial yaitu fx dx ditambah gy dy sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contohnya. Pun salah satu kasus yaitu selesaikan persamaan diferensial biasa 2x tambah 2x kali 2x dx ditambah xy dy sama dengan 0 dengan penyelesaian 1/x 2x dx ditambah 1/x xy dy sama dengan 0. Nah, kedua terus itu kita integralkan sehingga didapat 2 dx ditambah y per dy sama dengan integral 0. Kemudian hasil dari integralnya yaitu 2x tambah c1 ditambah 1/2y2 ditambah c2 sama dengan c3. Kenapa c1 dan c2 sama c3? Karena integralnya itu tidak mempunyai batas, jadi dia konstan sehingga dikatakan sebagai c1, c2 dan c3. Kemudian 2x tambah 1/2y kuadrat sama dengan c bintang. C bintang ini muncul karena akibat gabungan dari C1 ditambah C2 dengan C3 sehingga muncullah C baru yang dinamakan C bintang. Sehingga didapatkan Y sama dengan akar C kurang 4x. Kemudian ada pun contoh soal yang kedua yaitu selesaikan persamaan diferensial biasa dengan 2x dx tambah y dy sama dengan 0. Nah, seperti halnya soal yang pertama, masukkan 2x dx tambah y dy dengan 0 dengan integral 2x dx sama dengan integral min y dy. Di sini kedua ruasnya lagi kita integralkan ya. Nah, kita integralkan sehingga didapat x kuadrat c tambah 1 sama dengan 1/2y kuadrat ditambah c bintang. Dan apalagi c1 2 seperti yang saya katakan tadi, integralnya itu tidak mempunyai batas sama sekali sehingga dia dikatakan sebagai konstan, sehingga dapat x kuadrat ditambah 1/2y kuadrat sama dengan c. 1/2y kuadrat sama dengan c dikurangi x kuadrat. Nah, stop dulu. Nah, itu ada c saja. Kenapa bukan c bintang? Karena c bintang itu muncul apabila ada c1 ditambah c2 ditambah C3 sehingga muncul C baru yang dinamakan C bintang. Dan di sini C1 tambah C2 itu C barunya adalah C tanpa ada C bintang. Dan 1/2y kuadrat sama dengan C dikurang x kuadrat, y kuadrat sama dengan 2c dikurang x kuadrat sehingga didapat hasilnya itu y sama dengan akar y kurang 2x kuadrat. Kemudian kita masuk ke persamaan diferensial biasa homogen. Nah, di sini dapat dilihat definisinya bahwa fungsi fxy disebut fungsi homogen berderajat n dalam x dan y jika f lambda x, lambda y sama dengan
lambda pangkat n fx kali fx, y untuk setiap parameter lambda. Nah, di sini fx, y sama dengan x pangkat 2 ditambah xy tambah y kuadrat. Ini adalah salah satu contoh kasusnya. X, y itu dikasih ganti dengan lambda x, lambda y sama dengan lambda x kuadrat ditambah lambda y dikali lambda f tambah lambda y kuadrat. Di situ katanya ganti fx, y-nya dengan fx, lambda x tambah lambda y. Kemudian kita uraikan sehingga didapatkan lambda kuadrat x kuadrat ditambah lambda x kuadrat xy lambda kuadrat y kuadrat, sehingga didapat lambda kuadrat x kuadrat dikali x kuadrat dikali xy tambah y kuadrat lambda. Di sini kita sederhanakan sehingga berpangkat 2. Karena lambdanya berpangkat 2, maka fungsi fx, y disebut fungsi homogen berderajat 2. Oke, kalau di situ berpangkat 3, maka fungsi homogen tersebut berderajat 3. Kemudian bentuk persamaan dari persamaan diferensial homogen. Di sini ada bentuk persamaannya yaitu mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0, atau biasa disebut dengan fx, y sama dengan mx, y per nx, y sama dengan lambda pangkat 0x, y. Adapun teorema homogen yaitu teorema yang berlaku dalam function homogen. Teorema pertama, jika mx, y dan nx, y keduanya adalah fungsi homogen berderajat sama, maka fungsi mx, y per nx, y adalah fungsi homogen berderajat 0. Jadi misal kalau derajatnya itu sama-sama berderajat 0, maka fungsi memiliki derajat yang sama, maka fungsi homogennya itu berderajat 0. Nah, teorema kedua, jika fx, y adalah fungsi homogen berderajat 0 dalam x dan y, maka fx, y adalah fungsi dari y, per x saja. Nah, dengan catatan substitusikan y per x sama dengan u atau y sama dengan uf jika bentuk nx, y lebih sederhana dari bentuk nx, y. Nah, substitusikan x, y sama dengan w atau x sama dengan w, y jika bentuk nx, y lebih sederhana dari bentuk nx. Nah, itu catatannya untuk mengikuti syarat dari teorema pertama dan teorema kedua. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini ada contoh kasusnya di mana x tambah 2y, 2x ditambah 2x tambah 3y dy sama dengan 0. Nah, dapat diselesaikan. Yang pertama kita selesaikan dulu x tambah 2y nya. Nah, kita selesaikan mx, y x tambah 2y, dimana m lambda x, mx, y nya kita ubah jadi m lambda x, lambda y, sehingga dapat lambda x tambah 2 lambda y. Nah, kita kali masuk itu lambda x tambah 2y. Nah, lambda pangkat 1 mx, y, sehingga kita dapat hasilnya itu lambda pangkat 1 mx, y dengan untuk mx, y nya x tambah 2y nya itu hasilnya itu lambda pangkat 1 mx, y. Nah, sekarang yang kita selesaikan yaitu nx, y nya yaitu 2x tambah 3y per dy. Nah, seperti penyelesaian pertama, kita selesaikan, kita ubah nx, y nya menjadi n lambda x, lambda y dengan 2 lambda x tambah 3 lambda y. Nah, didapat lambda pangkat 1 n kali x, y. Karena mx, y dan nx sama berderajat 1, maka persamaan diferensial homogen berderajat 1. Nah, di sini dikatakan bahwa mx, y dan nx, y adalah sama berderajat 1, maka persamaan tersebut adalah persamaan diferensial homogen berderajat 1. Seperti yang dikatakan tadi, teorema pertama, apabila derajatnya sama, apabila sama-sama derajat 1, seperti yang dikatakan tadi teorema pertama,
Pertama, jika mx, y dan nx, y kedua-duanya adalah fungsi homogen berderajat sama, maka fungsi mx, y per nx, y adalah fungsi homogen berderajat 0. Maka di sini fungsi homogennya berderajat 1, maka di sini fungsi homogennya adalah berderajat 0. Sehingga x tambah 2 ux dx tambah dx tambah 3ux dx tambah x du sama dengan 0. Nah, x tambah 2ux dx tambah 2x tambah 2x dx tambah x du sama dengan 0. Itu kita misalkan dulu y nya sama dengan x dy, x dan dy nya sama dengan u dx tambah x du dan u nya sama dengan y per x, sehingga x tambah 2ux dx tambah 2x tambah 3u kuadrat x dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3ux kuadrat du sama 0. Nah, kita kali masuk itu kita kali masuk 2x tambah 3ux x dikali u dx tambah x du, sehingga kita dapat hasilnya 1 ditambah 40 ditambah 3u kuadrat x kuadrat sama dengan 0. 1 ditambah 40 ditambah 3u kuadrat x kuadrat. Nah, setelah didapatkan itu kita integralkan lagi. Jadi diintegralkan x dx tambah integral 2 ditambah 3u ditambah 40 tambah 3u kuadrat sama dengan integral 0. Kemudian untuk integral x itu sama dengan ln x ya. Nah, ditambah 1/2 dan ditambah 1/4u ditambah 3u kuadrat sama dengan c. C itu didapat dari integral 0 atau konstan, sehingga didapatkanlah ln x tambah 1/2 ln ditambah 4y per x tambah 3y kuadrat per x kuadrat sama dengan c lambda c ln x. Kemudian kita masuk ke PD homogen atau persamaan diferensial biasa non homogen. Di sini definisinya yaitu fungsi fx, y disebut fungsi homogen bila terdapat n xr sehingga berlaku fkx, ky dengan kn fx, y dengan n disebut orde dari fungsi homogen fx, y dengan syarat di atas tidak terpenuhi. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka disebut dengan persamaan diferensial non homogen. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial biasa non homogen itu ya ax tambah by tambah c dx tambah x dy tambah r dy sama dengan 0, dengan a b c p q r adalah sebuah konstanta. Dengan bentuk penyelesaian persamaan diferensial non homogen tersebut terlebih dahulu harus diperhatikan kondisi yang mungkin terjadi, yaitu jika a per p nya tidak sama dengan b per p atau tidak sama dengan c per r atau a b kurang bp tidak sama dengan 0. Maka kita substitusikan u sama dengan ax tambah by ditambah c dan v sama dengan dx tambah by tambah r. Yang kedua, jika a per p sama dengan b per p dan tidak sama dengan c per r atau a p dikurang bp sama dengan 0, maka kita substitusikan v sama dengan ax tambah by dan dv sama dengan a dikali dx tambah b dikali dy. Dan yang ketiga, jika a p nya sama dengan b dan sama juga dengan c per r sama dengan n, maka substitusikan a sama dengan mp, b sama dengan mu, m dan c sama dengan mr. Adapun contoh soal dari persamaan diferensial non homogen yaitu jika a per p sama dengan b per p sama dengan c per r sama m, sehingga selesaikan persamaan diferensial berikut. 3x tambah 3y ditambah 6 dx tambah x tambah y tambah 2dy sama dengan 0. 3a dikali x tambah y tambah 2 dx tambah x tambah y tambah 2dy sama dengan 0. Dengan mengambil
dengan mengambil M sama dengan 3 dan membagi kedua ruas dengan X tambah Y sama dengan 2, sehingga didapat 3 dx tambah 2 tambah dy sama dengan 0. Nah, kita integralkan kedua ruas itu, kita integralkan kedua fungsi tersebut, yaitu integral 3 dx tambah integral dy sama dengan 0, 3x tambah y, sehingga didapat langsung integralnya itu 3x tambah y sama dengan c, dengan y nya sama dengan c dikurang 3x. Kemudian kita masuk ke persamaan diferensial eksak. Nah, di sini ada definisi dari persamaan diferensial eksak eksak, yaitu persamaan diferensial order pertama dari satu variabel disebut eksak atau diferensial eksak jika persamaan tersebut merupakan hasil dari diferensial sederhana. Bentuk persamaan diferensial eksak berbentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Persamaan diferensial biasa dikatakan eksak apabila do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, kemudian mencari solusi. Kemudian untuk mencari solusi persamaan diferensial eksak adalah dengan cara u sama dengan integral m ds ditambah kd dengan do u per do y sama dengan do m per do y ditambah dky per dy, atau u sama dengan integral n dy tambah kx x dengan do u per do x dengan do n per do x tambah dky per dx. Contoh, jadi di sini ada satu kasus selesaikan persamaan diferensial eksak dengan menganggap x sebagai konstan. Di sini do f per do y sama dengan x, y dengan integral do f per y sama dengan integral L 2x, y 2xy dy dengan f sama dengan xy kuadrat ditambah cx. Kemudian kita mencari gx nya berapa. Nah, di sini pertama kita masukkan do f per do x nya sama dengan mx, y, kemudian y kuadrat ditambah y aksen x sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dx. Nah, terus itu y aksennya itu kita integralkan dan x kuadrat tambah y kuadrat, x kuadratnya itu kita integralkan juga, sehingga didapat gx sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah c, sehingga fx, y xx y kuadrat ditambah sepertiga x pangkat 3 ditambah c dengan x y kuadrat ditambah sepertiga x pangkat 3 sama dengan c. Alhasil kita dapat sepertiga x pangkat 3 ditambah x y kuadrat ditambah c. Jadi kita dapatkan solusi umum pada persamaan diferensial x kuadrat tambah y kuadrat x tambah 2x y dy 0 adalah sepertiga x pangkat 3 tambah x y kuadrat ditambah c. Nah, di sini definisi. Adapun lagi kita masuk ke materi persamaan diferensial biasa non eksak. Nah, di sini definisinya yaitu persamaan diferensial non eksak adalah suatu persamaan diferensial tingkat 1 orde pertama yang berbentuk mx, y dx ditambah nx, y dy per dengan 0 dan memenuhi syarat do mx, y per do y tidak sama dengan do nx, y per dx. Dengan faktor integrasi persamaan diferensial non eksak yaitu misal ux, y sama dengan ux, yaitu fungsi bervariabel x saja, maka faktor integralnya adalah u sama dengan integral e pangkat integral fx dx atau u sama dengan pangkat integral do mx, y per do y dikurang do nx, y per do x per nx, y. Misal u sama dengan uy yaitu fungsi bervariabel y saja, maka faktor integralnya adalah u sama dengan pangkat integral fx dx atau u sama dengan pangkat min integral do mx, y per do y dikurang do mx, y per do x per mx, y. Nah, itulah tadi faktor integrasi dari persamaan non eksak. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya, yaitu u merupakan fungsi faktor integrasi.
Oke, kita masuk lagi ke faktor integrasi dari persamaan diferensial non eksak. Nah, di sini ada U merupakan fungsi x, xy. Nah, U merupakan fungsi xy, jadi faktor integrasinya yaitu U sama dengan E pangkat integral do f mx, y per do y dikurang do n x, y per do x per dny kurang mx dz. Untuk U merupakan fungsi x plus minus y, U sama dengan E pangkat min do mx, y per do y dikurang do n x, y per do x per n plus min plus m dz. U dan apabila U merupakan fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat, maka U sama dengan U E pangkat integral do m x, y per do y dikurang do n x, y per do x kali n dikurang do y kali m dengan dz. Kemudian ada selesaikan persamaan diferensial xy dx tambah 2x kuadrat tambah 3dy sama dengan 0 dengan faktor integrasi fungsi dari y. Nah, sini ada contoh kasus yang dimana selesaikan 2xy dx tambah 2x kuadrat ditambah 3dy sama dengan 0 dengan faktor integrasi fungsi dari y. Dengan penyelesaian cek keaksaannya dengan fx, y sama dengan 2xy dengan do m per do y sama dengan do x. Kemudian nx, y nya itu ya 2x kuadrat ditambah 3y. Kemudian kita masukkan do n per do x sama dengan 4x. Di sini kita turunkan do n nya per do x nya, sehingga 2x kuadrat itu sama dengan 4x dan 3y sama dengan 0, sehingga do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Maka di sini dikatakan sebagai PD non eksak. Maka untuk mencari faktor integrasi fungsi dari y, kita menggunakan rumus dari do m per do mxy per do y dikurang do n x, y per do x per mx, y sama dengan 2x kurang 4x per 2xy dengan min seper y, sehingga U nya sama dengan E pangkat integral min integral min seper y dy dengan U sama dengan E integral seper y dy dikalikan min ke min, jadi hasilnya positif, sehingga E pangkat integral seper y dy dan integral seper y dy itu sama dengan ln y, sehingga didapat U sama dengan E ln y. Dengan U sama dengan Y, maka faktor integrasinya kita kalikan ke persamaan awal. Dengan 2xy dx tambah 2x kuadrat tambah 3y dy sama dengan 0, dengan y 2xy dx tambah 2x pangkat 2 ditambah 3dy sama dengan 0. Kemudian 2xy kuadrat dx tambah 2x kuadrat ditambah 3y dy sama dengan 0. Kemudian kita cek keeksakan pada persamaan diferensial yang baru ini. Nah, kita masukkan yaitu 2xy kuadratnya itu kan sama dengan mx, y, sehingga turunannya 2m per y sama dengan 4xy, dan nx, y sama dengan 2x kuadrat y ditambah 3y dengan turunannya yaitu 2n per 2x sama dengan 4xy. Nah, dapat dilihat bahwa nilainya sudah sama, maka dikatakan persamaan diferensial eksak. Misal ada solusi mx, y sama dengan c1 dengan menganggap y-nya sama dengan konstan. Fx, y sama dengan integral m dx tambah 3gy dengan integral 2xy kuadrat dx tambah gy sama dengan x kuadrat y kuadrat ditambah gy. Untuk mencari nilai y-nya, kita menggunakan do f per do y sama dengan n. Kemudian didapat do f-nya yaitu x kuadrat y kuadrat dx tambah 3y per do y sama dengan 2x kuadrat y ditambah 3y. 2x kuadrat y tambah g aksen y sama dengan 2x kuadrat y tambah 3y. Dengan g aksen y sama dengan 3y. 2x kuadrat y-nya kita coret
sehingga didapat 3, sehingga tinggal G aksen Y sama dengan 3Y. Nah, kedua ruasnya itu kita integralkan sehingga integral G aksen Y dy sama dengan integral 3Y dy. GY sama dengan 3/2Y kuadrat. Itu adalah hasil 3/2 itu adalah hasil dari integral 3Y sehingga didapatkan 3/2Y kuadrat ditambah C2. Sehingga fungsi X, Y nya itu sama dengan X kuadrat Y kuadrat dx tambah GY, fx, Y sama dengan X kuadrat Y kuadrat tambah 3/2Y kuadrat ditambah C2. Ya, GY nya itu kita masukkan nilainya yaitu 3/2Y kuadrat ditambah C2 yang kita dapat tadi untuk mencari nilainya. Kemudian fx, Y sama dengan C1. X kuadrat Y kuadrat tambah 3/2Y kuadrat tambah C2 sama dengan C1. X kuadrat Y2 tambah Y kuadrat tambah 3/2Y kuadrat sama dengan C baru, sehingga didapatlah solusi umum dari persamaan diferensialnya itu ya 3 dikali X tambah Y tambah 2 dx ditambah X tambah Y tambah 2 dy sama dengan 0, atau X kuadrat Y kuadrat ditambah 3/2Y kuadrat sama dengan C. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang dijelaskan mengenai variabel terpisah homogen, non homogen, eksak dan non eksak adalah variabel terpisah homogen dan homogen eksak dan non homogen, eksak dan non eksak merupakan persamaan diferensial biasa orde 1, yaitu suatu fungsi yang memuat satu variabel bebas x dan satu variabel terikat atau fungsi yang tidak diketahui y-nya. Kemudian beserta turunan pertamanya y aksen, di mana bentuk umum dari persamaan diferensial biasa yaitu mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0. Penentuan solusi umum dari kelima persamaan diferensial yang telah dibahas saling berkaitan, di mana untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa homogen maka harus diubah ke persamaan diferensial biasa variabel terpisah terlebih dahulu. Begitupun dengan persamaan diferensial non homogen. Untuk mencari solusinya, maka persamaan di bawah persamaan diferensial homogen terlebih dahulu, kemudian diselesaikan dengan cara homogen. Kemudian untuk mencari solusi persamaan non eksak, maka persamaannya dibawa ke persamaan diferensial biasanya eksak dengan menggunakan faktor integrasi terlebih dahulu, kemudian barulah diselesaikan secara eksak. Nah, begitulah sedikit pembahasan yang saya bahas mengenai variabel terpisah, homogen, non homogen, eksak dan non eksak. Nah, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya diberikan kesempatan, kesehatan untuk membahas mengenai materi persamaan diferensial ini. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Oke. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas dari persamaan diferensial ini yaitu ada PD linear orde 1, ada Bernoulli, Cauchy, dan Clairaut. Nah, kita langsung masuk saja ke yang pertama yaitu persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial di sini dikatakan bahwa di dalamnya itu berisi suatu fungsi yang tidak diketahui y-nya. Kemudian memiliki beberapa turunan dari fungsi itu serta memiliki peubah yang tidak diketahui. Nah, di sini persamaan diferensial ini memuat suatu fungsi yang memiliki sebuah turunan tapi tidak diketahui apa y-nya. Kemudian yang tidak di situ suatu fungsi yang tidak diketahui y-nya, dan di sini persamaan diferensial itu memiliki beberapa turunan dari fungsi itu, tapi tidak memiliki peubah yang tidak diketahui. Serta memiliki peubah yang tidak diketahui. Oke. Kemudian persamaan diferensial itu terbagi menjadi dua, yaitu ada persamaan diferensial biasa dan parsial. Nah, apa sih kalau persamaan diferensial biasa atau biasa disebut PDB? Persamaan diferensial biasa itu terdapat beberapa materi persamaan diferensial yang orde 1 yang membahas misalnya
pada materi persamaan diferensial orde 1 yang membahas beberapa hal seperti ada linear, Bernoulli, homogen dan non homogen, yang persamaan yang dapat dipisahkan, akan persamaan eksak, non eksak, serta faktor integrasi sebagai cara menyelesaikan persamaan yang tidak eksak. Kemudian ada persamaan diferensial parsial. Nah, biasanya ini persamaan yang di dalamnya terdapat suku-suku diferensial parsial, yang dalam matematika dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang meningkatkan suatu fungsi yang tidak diketahui, yang merupakan suatu fungsi dari beberapa variabel bebas dengan turunan-turunannya melalui variabel yang dimaksud. Nah, biasanya persamaan diferensial ini biasa difungsikan yang di beberapa bentuk, seperti beberapa bentuk variabel seperti pelajaran suara, di panas. Ini biasanya didapat dari pelajaran fisika, elektrostatika, termodinamika, dan fluida, dan beberapa banyak lagi yang dapat dihubungkan di persamaan diferensial ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke PD linear orde 1. Nah, adapun bentuk umum dari PD linear orde 1 yaitu dy per dx ditambah ypx dengan qx, yaitu rumusan ini ada merupakan non homogen, yang dimana qx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, metode penyelesaian persamaan di atas bergantung pada fakta yang mengatakan bahwa ruas kiri persamaan dapat disusun kembali ke dalam bentuk turunan eksak dari hasil dengan mengkalikan kedua ruas persamaan di atas dengan fungsi khusus ux. Nah, kemudian dengan menggunakan turunan perkalian fungsi dan pada penyelesaiannya dikaitkan dengan pemisahan variabel pada persamaan terakhir, sehingga nantinya diperoleh suatu nilai C yang tidak terbatas, dalam artian semua fungsi ux memberikan hasil yang sama. Anggaplah C-nya itu sama dengan 1. Nah, sehingga diperoleh sebuah faktor integrasi seperti yang ada di atas. Nah, dapat dilihat yang di atas yaitu integral E pangkat min integral Px dx. Nah, itulah faktor integrasinya. Kemudian ada solusi umumnya. Nah, di sini adalah ada solusi umumnya yang dimana y pangkat integral Px dx sama dengan integral Qx E pangkat integral Px dx ditambah C. C itu adalah konstannya. Nah, solusi di atas diperoleh dengan mengalihkan persamaan di atas pada kolom definisi dengan faktor integrasi, yang dimana integral E pangkat integral Px dx jadi dx itu adalah faktor integrasinya tadi ya. Faktor integrasinya itu integral E pangkat integral Px dx. Nah, jadi ruas kirinya dan kanan persamaan tersebut adalah turunan dari hasil perkalian faktor integrasi dan y. Kemudian ada metode penyelesaiannya. Di sini ada beberapa metode penyelesaian, yang dimana ada metode Langrenz dan metode Bernoulli. Oke, yang pertama ada metode Langrenz. Nah, di sini metode Langrenz menganggap bahwa dy per dx tambah px itu dikali y sama dengan 0, dengan qx-nya itu dianggap sebagai 0. Kemudian dia di sini bahwa dy per y ditambah px dx sama dengan 0 dengan integral dy per y ditambah integral px dx sama dengan integral 0. Nah, dengan ln y tambah integral px dx sama dengan ln c, dan ln y dikurang ln c sama dengan min integral px dx. Nah, ini diselesaikan ya. Ln y tambah kenapa min ln c? Karena ln c-nya kita kasih pindah ruas menjadi sehingga ruas kiri sehingga menjadi min ln c, dan integral px dx-nya kenapa menjadi min? Karena kita pindahkan di sebelah kanan yang awalnya dia plus akan menjadi minus karena dipindah ruaskan. Kemudian
ln y per c sama dengan min integral px dx, jadi mana y per c nya sama dengan e pangkat min integral px dx. Nah, didapatlah solusi umum untuk persamaan tersebut, yaitu y sama dengan c dikali e dengan pangkat integral min integral px dx. Itu bentuk metode Langrenz. Nah, di sini dia pandang C-nya sebagai fungsi dalam variabel X, sehingga Y sama dengan CX E pangkat min integral PX dX. Itu ada, kita anggap persamaan kedua. Jika yang diturunkan terhadap X diperoleh dy per dx dengan C aksen X E pangkat min integral PX dx dikurang PX CX E pangkat min integral PX dx. Ingat, suatu PDB orde 1 dikatakan linear jika PDB tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Nah, ingat ya, PD orde 1 dapat dikatakan linear jika PDB tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx tambah pxy sama dengan qx. Oke. Terus, maka dari itu dengan mensubstitusikan persamaan kedua dan ketiga ke persamaan ke-1 diperoleh C aksen X E min integral PX dx dikurang PX CX E pangkat min integral PX dx ditambah PX CX E pangkat min integral PX dx. Nah, sama dengan C aksen E pangkat min integral PX dx sama dengan QX. Nah, itu. Kemudian diperoleh C aksen X sama dengan E pangkat integral PX dx QX. Oleh karena itu, diperoleh CX-nya sama dengan integral QX E pangkat min integral didapat integral QX E pangkat integral PX dx tambah K konstan. Dengan demikian diperoleh solusi PD sebagai berikut dengan y e pangkat min px dx dalam kurung integral qx e pangkat integral px dx tambah k. Misalkan a-nya itu sama dengan integral px dx, maka y dapat ditulis menjadi y sama dengan e pangkat min a dalam kurung integral qx e pangkat a dx ditambah k. Nah, langsung aja kita masuk lagi ke contoh metode Langrenz-nya. Nah, di sini ada salah satu contoh yang dimana tentukan solusi umum persamaan diferensial linear berikut ini dengan xy aksen ditambah 2y sama dengan 2e x pangkat 2. Nah, penyelesaiannya yaitu kita turunkan dulu nilai xy, kita turunkan xy tambah 2y sama dengan 2e pangkat x kuadrat. Nah, sehingga didapat dy per dx tambah 2x y sama dengan 2x e pangkat x kuadrat. Nah, di sini diperoleh bahwa px sama dengan 2x x menuju a sama dengan integral 2x dx sama dengan 2 ln x sama dengan ln x kuadrat. Sehingga didapat qx-nya itu 2x x kali e pangkat x kuadrat. Nah, dan untuk mencari nilai y-nya yaitu dengan cara y sama dengan e pangkat min a dikali dengan integral qx e pangkat a dx tambah k dengan y e pangkat ln x kuadrat min ln x kuadrat dikali integral 2x per x kuadrat dikali e ln x kuadrat dx ditambah k. Kemudian y-nya sama dengan x pangkat min 2 min 2 dikali integral 2x e pangkat x kuadrat dikali x kuadrat dx tambah k dengan y x pangkat min 2 dengan integral 2x e pangkat x kuadrat dx tambah k, sehingga y-nya dapat x min x kuadrat ditambah 2x tambah k. Kemudian kita masuk ke metode Bernoulli. Nah, diketahui bahwa bentuk umum dari persamaan linear yaitu dy per dx tambah px y sama dengan qx.
Itu adalah bentuk persamaan linearnya dengan penyelesaian PD. Sebagai berikut, yang dimana Y sama dengan U dikali V, yaitu U dan V adalah suatu fungsi X. dy sama dengan U dV tambah U dikali du, V du. Yang dimana dy per dx nya sama dengan U dV per dx ditambah V du per dx. Dengan persamaan diferensial menjadi U dikali dV per dx ditambah V du per dx ditambah pxu per v, pxu kali v sama dengan qx. Kemudian u dv per dx ditambah v dikali px ditambah v du per dx sama dengan qx. Kemudian ada cara pengerjaannya. Nah, di sini ada beberapa langkah, yaitu langkah pertama yaitu kita masukkan dv per dx nya atau ditambah f px sama dengan 0. Ini adalah salah satu rumus persamaan diferensial ya. Tadi bentuk umum dari persamaan diferensial. Nah, dv per f tambah px dx sama dengan 0. Dengan langkah integral dv per f ditambah integral px dx sama dengan ln c. Ln c itu sama dengan 0 ya. Dia diubah kayaknya, dia ubah 0 itu menjadi ln c. Nah, di sini ln v ditambah integral px dx sama dengan ln c. Ln v dikurang ln c sama dengan min integral px dx dengan ln f dibagi f per c sama dengan integral px dx dengan v sama dengan ce pangkat min integral px dx. Untuk c nya sama dengan 1 dengan v sama dengan e pangkat min px dx. Nah, langkah kedua kita masukkan lagi v du per dx sama dengan qx dengan e pangkat min integral px dx du per dx sama dengan qx dengan du per dx nya sama dengan qx e pangkat integral px dx dengan u sama dengan integral qx e pangkat integral px dx dengan dx tambah c. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai u dan v ke persamaan y sama dengan u dikali v dan y, sehingga diperoleh bahwa y-nya sama dengan u dikali v sama dengan vce pangkat min integral px dx, u sama dengan integral qx e pangkat integral px dx, dan seterusnya sampai mendapatkan sebuah solusi yang dimana y pangkat integral px dx sama dengan integral qx e pangkat px dx. Kemudian adapun contoh dari Bernoulli, metode Bernoulli. Di sini ada carilah solusi umum dari persamaan diferensial dy per dx dikurang y per x sama dengan x. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan permasalahannya itu px sama dengan min 1 per x. Nah, langsung saja x sama dengan e pangkat integral px dx sama dengan e pangkat min integral x dx sama dengan e ln x min 1 sama dengan x min 1 sama dengan 1 per x. Kemudian qx sama dengan x. Di sini dia y sama dengan 1 per x kali x integral s kali sx dikali qx dx tambah d per sx. Kemudian y sama dengan 1 per x 1 per 1 per x diintegral 1 per x dikali f dx tambah d per 1 per x sehingga didapat y sama dengan x. Dikeluarkan dulu ini x nya. Dikeluarkan x nya ke di belakang integral sehingga x integral dx tambah dx dx. Didapatlah solusinya yaitu y sama dengan x kuadrat ditambah dx. Terus persamaan Bernoulli, persamaan diferensial Bernoulli. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli yaitu dy per dx tambah y px sama dengan y pangkat n qx. Itu adalah persamaan pertamanya.
dengan n elemen dari bilangan real dan n tidak sama dengan 0 dan n tidak sama dengan 1. Metode penyelesaian dari metode Bernoulli. Nah, di sini cara pertama ubah ke persamaan diferensial linear. Nah, yang pertama kita tinjau apakah persamaan diferensial yang diberikan sudah berbentuk persamaan diferensial Bernoulli. Jika belum, maka ubahlah terlebih dahulu ke bentuk persamaan diferensial Bernoulli. Nah, yang kedua, ubah bentuk persamaan terlebih dahulu ke dalam persamaan diferensial orde pertama, yaitu bagikan kedua ruas dengan y pangkat n. Nah, ketiga, substitusikan y pangkat 1 dikurang n sama dengan z, dan y dikurang n dy per dx sama dengan 1 dz per 1 dikurang n dx ke dalam sebuah persamaan. Kemudian tinjau apakah bentuknya sudah menjadi persamaan diferensial linear orde pertama. Jika sudah, maka bisa diselesaikan atau dilanjutkan sesuai dengan langkah penyelesaian persamaan diferensial linear orde 1. Nah, contoh cara pertama. Nah, adapun contohnya yaitu tentukan solusi umum dari dy per dx tambah seper x y sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5. Di sini penyelesaiannya yaitu dy per dx tambah seper x y sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5 dengan y pangkat min 4 dy per dx tambah seper x y kurang 3 sama dengan x pangkat 5 dengan z sama dengan y pangkat min 3 dan y sama dengan y pangkat min 4 dy per dx sama dengan 1 min 3 dz per dx. Nah, dz per dx dikurang 3 per x z sama dengan min 3 x pangkat 5 dengan px sama dengan min 3 per x dengan x sama dengan min 3 x pangkat 5 dan seterusnya. Dengan P didapatlah solusi dengan y pangkat 3 cx pangkat 3 min x pangkat 6. Oke, lanjut ke cara kedua. Nah, cara kedua di sini kita mensubstitusikan y sama dengan f dikali e pangkat min integral px dx. Maka persamaan diferensial bentuk pertamanya yang tadi akan menjadi persamaan diferensial terpisah. Kemudian untuk metode penyelesaiannya sama seperti persamaan diferensial terpisah. Nah, di sini dapat dilihat contoh cara kedua, yaitu tentukan solusi umum dari dy per dx ditambah seper x y sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5. Di sini pertama kita cari y-nya sama dengan f dikali e pangkat min seper x dx sama dengan f per x. Nah, kita ubah dulu solusi umumnya menjadi sebuah persamaan diferensial persamaan linear. Oke. Nah, ya, terus dy sama dengan x dv kali v dx per x kuadrat dengan dy per dx tambah seper x y sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5. Kemudian dy tambah seper x y dx sama, nah, sehingga didapat y-nya sama dengan 4 y pangkat 4 x pangkat 5 dx. Sehingga langkah selanjutnya yaitu kita masukkan x dv per f dx per x kuadrat ditambah seper v x dengan seper v 1 v per x dikali dx sama dengan f per x pangkat 4 dengan x pangkat 5 dx. Kemudian x dv dikurang v dx tambah v dx x sama dengan f pangkat 4 x pangkat 3 dx dengan v pangkat min 4 dv sama dengan x pangkat 2 dx dengan integral v pangkat min 4. Kedua ruas itu kita kalikan dengan integral. Sehingga diperoleh bahwa integral f pangkat min 4 dv sama dengan integral x kuadrat dx. Kemudian hasil integralnya didapatkan yaitu min sepertiga v pangkat min 3 sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah c.
Sehingga didapat f pangkat min 3 sama dengan min x pangkat min 3 ditambah c. Sehingga didapat hasilnya yaitu y sama dengan min 3 sama dengan min x pangkat min 3 ditambah c. Nah, kita masuk lagi ke persamaan diferensial linear Euler-Cauchy. Di sini dikatakan bahwa bentuk persamaan diferensial order tinggi yang linear, di mana variabel yang menjadi koefisiennya memiliki pangkat yang sama dengan turunannya dalam satu suku. Kemudian setiap suku kiri persamaan itu adalah hasil perkalian antara konstanta dengan x pangkat k, y pangkat k, atau x pangkat k. Turunannya y aksen dan y turunan pertama dan turunan kedua, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan non-homogen. Dikatakan homogen ketika fx-nya ini sama dengan 0, dan dikatakan non-homogen ketika f-nya tidak sama dengan 0. Nah, dari kedua bentuk itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu koefisien konstan dan koefisien variabel. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan linear Cauchy, Euler-Cauchy, ini mana di sini A0xn per dny dx pangkat n ditambah a kali 1x kn kurang 1 dn kurang 1 y per dxn kurang 1 ditambah seterusnya sampai seterusnya. Nah, A0, A1 sampai AN kurang 1, AN adalah sebuah konstanta. Nah, di sini solusi dari persamaan Euler-Cauchy itu pertama, reduksi persamaan diferensial tersebut menjadi persamaan diferensial linear dengan koefisien konstanta, dan kedua, transformasi persamaan diferensial tersebut menjadi persamaan diferensial dengan koefisien konstanta. Setelah menjadi koefisien konstanta tersebut, maka cara-caranya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik yang homogen maupun non-homogen. Kemudian ada hasil reduksinya. Nah, di sini ada bentuk awal dan hasil reduksinya. Dari bentuk awalnya itu x sama dengan x dikali dy per dx, sehingga diubah menjadi hasil reduksinya yaitu dy per du. Nah, bentuk awal dari x kuadrat 2 kuadrat y per dx kuadrat dengan dan hasil reduksinya itu kita dapat yaitu dy kuadrat y per du kuadrat. D kuadrat itu disebut adalah turunan kedua y dan turunan kedua u dikurang dy per du, sehingga x begitupun seterusnya turunan ketiga, dari turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Dan turunan pertama itu dikatakan sebagai dy, dan turunan kedua dari hasil reduksi x kuadrat d kuadrat y dx kuadrat 2 dx pangkat 2 didapat d kuadrat dikurang d y sama dengan d dikali d kurang 1 y, dan untuk turunan ketiga d kali d kurang 1 d kurang 2 y, dan seterusnya hingga turunan ke n. Kemudian ada juga langkah-langkah dari persamaan diferensial linear Euler-Cauchy, yang dimana yang pertama ada mereduksikan turunan tersebut sesuai dengan tabel sebelumnya. Yang tabel sebelumnya itu adalah hasil reduksinya. Kemudian menggunakan aturan homogen atau non-homogen. Kemudian mengubah u-nya itu sebagai ln x. Jadi semisal ada fungsi u atau gak u, nah itu kita ubah menjadi ln x. Contoh, tentukan solusi umum dari x kuadrat dengan turunan kedua y dikurang 3x y ditambah 3y sama dengan 0. Di sini turunan kedua sampai turunan 1. Nah, di sini turunannya beraturan ya. Nah, jadi dikatakan sebagai persamaan linear. Nah, di sini x kuadrat y aksen dikurang 3x y aksen ditambah 3y sama dengan 0. Dengan turunan keduanya yaitu x kuadrat dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Di sini aksen-aksennya itu kita ubah menjadi turunan kedua karena y aksen-aksen itu sama dengan halnya dengan turunan kedua. Jadi dikasih masuk dengan d kuadrat y per dx kuadrat.
dikurang 3x dy per dx. Nah, xy itu adalah turunan pertama ya. Jadi y aksen itu adalah turunan pertamanya, jadi dy per dx seperti hasil reduksi tadi. Ditambah 3y sama dengan 0. Nah, d kuadrat y per du kuadrat dikurang dy per du dikurang 3 dy per du ditambah 3y sama dengan 0 dengan d kuadrat y per du kuadrat dikurang 4 dy per du ditambah 3y sama dengan 0, sehingga didapat d kuadrat kurang 4d ditambah 3 sama dengan 0. Kenapa d kuadrat? Karena di hasil reduksinya tadi ada di situ masuk d kuadrat dikurang 4d ditambah 3. Nah, dy per du kan dy. Ya, sehingga di situ ditulis di saya 4d ditambah 3 sama dengan 0. Dan m kurang 1, sehingga difaktorkan jadi m kurang 1, m kurang 3 sama dengan 0, sehingga m1 didapat dengan nilai 1 dan m-nya m2 sama dengan 3. Y sama dengan C1E pangkat U ditambah C2E pangkat 3U dengan Y sama dengan C1E pangkat ln X. Nah, kenapa ln X? Karena seperti langkah-langkah yang tadi, yang dimana apabila memperoleh U kita ubah menjadi ln X. Nah, C1E pangkat ln X ditambah C2E pangkat 3 ln X, sehingga didapat Y sama dengan C1X ditambah C2E pangkat 3. Kemudian kita masuk ke persamaan diferensial Clairaut. Nah, di sini bentuk umum dari persamaan Clairaut yaitu y sama dengan x dy per dx ditambah f dy ditambah f dikali dy per dx dengan fungsi sembarang. Jadi y sama dengan xp ditambah fp, di mana p-nya itu sama dengan dy per dx. Oh, yeah. Jadi kita kita masuk lagi ke solusi dari persamaan diferensial Clairaut. Nah, di sini dikatakan y sama dengan px ditambah fp dengan dy per dx sama dengan p tambah x dp per dx tambah dv per dp dikali dp per dx. Karena px nya sama dengan dy per dx, jadi p sama dengan p ditambah x dp per dx tambah dv per dp dikali dp per dx. Kemudian x dp per dx ditambah df per dp dikali dengan dp per dx sama dengan 0. Sehingga x ditambah dv per dp dikali dengan dp per dx sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang pertama, dp per dx sama dengan 0 itu dengan p sama dengan c, yang dimana y nya sama dengan px tambah fp. Kemudian y sama dengan cx tambah fc, didapat solusi umumnya yaitu y sama dengan cx tambah fc. Nah, yang kedua, x tambah dv per dp sama dengan 0 dengan x sama dengan min df per dp, y sama dengan px tambah fp, didapat solusi umumnya yaitu y sama dengan p dikurang dv per dp ditambah fp. Kemudian langkah-langkah dari persamaan diferensial Clairaut yaitu yang pertama, turunkan persamaan tersebut terhadap x. Kemudian dp per dx nya itu sama dengan 0 diintegralkan kedua ruas sehingga diperoleh p sama dengan c. Yang ketiga yaitu ubah dy per dx ke sama dengan p. Kemudian nanti akan muncul persamaan baru. Kemudian 4, selesaikan solusi umum dan solusi singular. Yang tadi itu y sama dengan p dikurang df per dp tambah fp itu adalah solusi singular yang. Kemudian adapun contohnya dari persamaan diferensial Clairaut yaitu tentukan penyelesaian dari y sama dengan x dy per dx ditambah dy per dx kuadrat dengan solusi umumnya yaitu y x dy per dx tambah dy per dx kuadrat. dy per dx sama dengan p ditambah x dp per dx ditambah 2p dikali dp per dx. Nah, sehingga diperoleh p sama dengan p ditambah x tambah 2p dikali dp per dx dengan 0 sama dengan x tambah 2p dp per dx.
maka didapatkan solusi umumnya yaitu dp per dx sama dengan 0, dengan dp itu 0 dikali dx. Nah, karena karena terdapat dx di samping 0 dan ada dp, jadi kita integralkan kedua ruas sehingga integral dp sama dengan integral 0 dx, sehingga didapat p sama dengan c, dengan y sama dengan cx ditambah c kuadrat, dengan x tambah 2p sama dengan 0 sama dengan p sama dengan min x per 2. Maka solusi singularnya yaitu y sama dengan x dikali min x per 2 ditambah min x per 2 pangkat 2. Nah, didapat solusi singularnya yaitu y sama dengan min x kuadrat per 4. Nah, cukup sekian dari materi persamaan diferensial yang saya bawakan mengenai sub-bab yang dimana ada persamaan diferensial orde pertama, Bernoulli, Cauchy, Leugard dan sebagainya, dan beberapa langkah-langkah dari kedua metode-metode tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.